Messi, Ronaldinho, Messi, what's lovely interplay. And Messi's rolling on here for Eto'o! Oh, that's brilliant! An awesome finish from Samuel Eto'o. Nama Samuel Eto'o, bagi sebagian orang, mungkin akan selalu ada di hati mereka, terutama bagi para pendukung Barcelona. Hal itu tidak mengherankan, karena penyerang asal Kamerun ini berhasil meraih berbagai trofi bersama Blaugrana. Walaupun nyatanya, ia memulai karirnya di Eropa dengan Real Madrid, yang tidak lain adalah sang rival. Sebelum orang-orang mengenal kehebatan Mohamed Salah atau Sadio Mane sebagai pesepak bola asal Afrika terbaik, nama Samuel Eto'o terlebih dulu mencuat ke permukaan. Hingga saat ini, ia masih dianggap sebagai pemain Afrika terbaik dan tersukses dengan banyaknya trofi yang ia raih. Layaknya Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o juga adalah penjelajah Eropa dengan banyaknya klub yang pernah ia bela. Berstatus sebagai top skor sepanjang masa Kamerun, 4 kali meraih status pemain terbaik Afrika, pemain yang mampu meraih trofi Liga Champions 2 musim beruntun di 2 klub yang berbeda. Lantas, seberapa hebat Samuel Eto'o di masa jayanya? Simak kisahnya. Bernama lengkap Samuel Eto'o Fils, lahir pada 10 Maret 1981 di Douala, Kamerun. Eto'o lahir dari pasangan David Eto'o dan Christine Eto'o. Ia lahir dari ibu yang bekerja sebagai penjual ikan, sementara sang ayah bekerja sebagai seorang akuntan. Sejak kecil, Eto'o memang sudah sangat menyukai sepak bola. Ia bahkan sudah bercita-cita menjadi pemain terbaik Afrika sejak belia. Karena memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang pemain profesional, ia lalu bergabung dengan Akademi Olahraga Kaji Sport Academy, sebuah klub lokal yang berada di dekat tempat tinggalnya ketika berusia 11 tahun. Eto'o menimba ilmu di akademi tersebut selama kurang lebih 4 tahun. Pada 1996, ia sempat dibawa ke Prancis untuk mencari klub. Namun sayang, tidak ada satupun yang menerimanya. Saat itu, Eto'o juga sempat dianggap sebagai imigran gelap karena tidak memiliki identitas yang jelas. Setelah mendapat berbagai penolakan di Prancis, tanpa diduga, bakatnya ternyata diminati oleh raksasa ibu kota Spanyol, Real Madrid, yang melihat potensinya ketika bermain di akademi. Eto'o pun bergabung dengan Akademi Muda Real Madrid Castilla pada 1997 di usia 16 tahun. Real Madrid Castilla bermain di tingkat ketiga sepak bola Spanyol atau Segunda Division B, di mana pemain non-Uni Eropa tidak diizinkan untuk tampil. Oleh karena itu, Eto'o dipinjamkan ke Leganes pada musim 97-98. Peminjamannya ini tidak lepas dari jasa pelatih El Real kala itu, Fabio Capello. Saat pertama saya mendarat di Real Madrid, Capello langsung meminta Leganes untuk membuka tempat. Saya datang sebagai pemain pinjaman di sana. Masa-masa bersama Leganes membentuk saya menjadi pemain seperti sekarang. Que lo cedió el Real Madrid. Estuvo en el Español también, Fabinho. También. Pero era muy joven entonces. Y está un Samuel Eto'o emergente en el Leganés que... Usai bermain selama hampir 2 musim di Leganes, pada Juni 98, Samuel Eto'o kembali ke Real Madrid. Meski sempat 3 kali bermain sebagai pengganti, akan tetapi ia tidak kunjung mendapat tempat di tim inti Los Blancos. Kabar yang beredar saat itu
menyebutkan Samuel Eto'o tidak pantas mengenakan kostum Real Madrid karena pemain asal Kamerun itu dianggap tidak tampan. Presiden El Real, Florentino Perez, menjadi pihak yang memutuskan untuk meminjamkan Eto'o ke Espanyol. Namun di saat yang sama, Real Madrid juga diisi oleh sejumlah striker berkelas hingga membuat Eto'o sulit untuk menembus tim utama. Tapi sebenarnya, Eto'o tidak ditolak oleh Real Madrid. Hanya saja, beberapa pihak mungkin menolak Eto'o. Saya selalu diperlakukan seperti anak baru. Terlepas dari banyaknya gol yang saya cetak, bagaimana performa saya di atas lapangan, beberapa orang tidak menghargai saya. Sebenarnya, saya tidak pernah mau meninggalkan Real Madrid. Tapi, mungkin di sana tidak ada tempat untuk pemain berkulit hitam. Eto'o sendiri mengakui bahwa ucapannya tentang isu ras di Real Madrid sebenarnya hanya sebuah spekulasi. Ia bingung, meskipun sudah tampil baik secara konsisten, kenapa dirinya selalu dipinjamkan. Minim peluang bermain dengan tim senior. Pada akhirnya, ras jadi satu-satunya alasan yang masuk akal di kepalanya. Setelah setengah musim membela Espanyol, El Real menjual Eto'o ke Mallorca pada Januari tahun 2000 seharga 7,2 juta euro. Bersama Mallorca, bisa dibilang adalah titik kebangkitan seorang Samuel Eto'o. Pada musim pertamanya, ia langsung menjelma jadi ujung tombak utama bagi Mallorca. Bahkan Presiden Mallorca, Matteo Alemany mengatakan, Eto'o memiliki permainan yang sangat indah. Bahkan, ia ragu apakah ada pemain yang lebih baik dari Eto'o di Liga Spanyol saat itu. Bersama Mallorca, Samuel Eto'o benar-benar membangun dirinya sebagai striker house goal. Permainannya ini juga mampu menyita perhatian banyak klub Eropa. Ia menjadi pujaan fans The Islanders karena dua hal, yakni kemampuan dan sifat sosialnya. Puncaknya, Eto'o mampu membawa Mallorca menjuarai Copa del Rey musim 2002-2003 setelah di final mengalahkan Recreativo dengan skor 3-0. Ia juga turut menyumbang 2 gol untuk kemenangan timnya. Bangganya, pada kompetisi Copa del Rey musim itu, Mallorca juga mampu menghempaskan Real Madrid dengan skor 4-0 tanpa balas. Eto'o juga menyumbangkan 2 gol sebagai bukti bahwa Real Madrid salah melepasnya. Atrae a los jugadores, aguanta, espera Sí, que Samuel Eto'o le tire el Qué desmarque golazo. y fíjate qué Gustavo, gol. tú jugaste con el Caño, ¿no? Efectivamente, en la selección, un jugador técnicamente exquisito, media punta que prácticamente... Berkat kegemilangannya, dengan mencetak 19 gol pada akhir musim, ia juga meraih penghargaan pemain terbaik Afrika 2003 untuk pertama kalinya. Dari pemain buangan yang merasa tidak mendapatkan kesempatan bermain di Bernabeu karena warna kulitnya, Eto'o langsung menemukan rumah di Stadion Iberostar. Diasuh oleh Luis Aragonés, yang tidak lain adalah pelatih yang juga membentuk jati diri Fernando Torres dan juga timnas Spanyol yang meraih 3 gelar. Eto'o belajar menjadi pemain yang lebih baik dan lebih peduli kepada teman-teman seperjuangannya. Selama 4 musim berseragam Mallorca, Eto'o mampu menyumbang 69 gol dan 8 assist dari 157 pertandingan. Catatannya ini tentu menjadikannya sebagai salah satu penyerang muda paling produktif di La Liga kala itu. Ketajamannya ini ternyata diminati banyak klub Eropa. Dikabarkan ada Manchester United, Valencia,
hingga Real Madrid yang ingin memulangkannya. Clara incluso que el gol que consiguió Samuel Eto'o. Atención porque se lleva Eto'o el balón, atención ahí en la jugada del Mallorca. Samuel Eto'o y el segundo del Mallorca. El segundo tanto del Mallorca. Akan tetapi, perburuan dimenangkan oleh klub rival Barcelona. Blaugrana membelinya dengan harga 27 juta euro atau 5 kali lipat lebih dari harga yang dikeluarkan Mallorca untuk memboyongnya dari Real Madrid. Presiden Madrid, Florentino Perez, sempat menyatakan menyesali keputusannya. Meski sudah bermaksud memboyong kembali Samuel Eto'o, tetapi Mallorca terlanjur menaikkan kesepakatan dengan pihak Barcelona. Keadaan semakin sulit setelah Madrid telah memenuhi kuota 3 pemain non-Uni Eropa. Bersama Barcelona, nama Samuel Eto'o makin melambung. Bisa dibilang, di titik inilah ia mampu meraih segalanya. Popularitas, uang, dan prestasi sanggup ia raih dalam satu klub. Pada musim pertamanya, ia langsung menjadi pilihan Frank Rijkaard sebagai ujung tombak utama Blaugrana. Kedatangan Eto'o ke Camp Nou berhasil membentuk trio yang ditakuti di Eropa kala itu, yakni Ronaldinho, Lionel Messi, dan Samuel Eto'o. Permainan mereka di lini serang Blaugrana begitu cair, cepat, tajam, dan menghibur. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan lini tengah Barcelona yang kala itu masih diisi oleh Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Deco Souza, dan Thiago Motta yang begitu luar biasa dalam menguasai dan mengalirkan bola ke lini serang. Messi, Ronaldinho, Messi, what's lovely interplay. And Messi's rolling on here for Eto'o! That's brilliant! Di akhir musim, Barcelona keluar sebagai juara La Liga. Eto'o juga menjadi salah satu pemain tersubur Barca dengan torehan 29 gol dan 7 assist dari 45 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika 2005 yang mampu ia pertahankan sejak 2003. Memasuki musim 2005-2006, yang tidak lain adalah musim kedua bagi The Black Star. Pada musim tersebut, Eto'o semakin tampil luar biasa. Kecepatannya yang bagai citah di padang rumput Afrika, berpadu dengan teknik Eropa, juga dilengkapi dengan finishing layaknya striker Amerika Latin, dan permainannya yang agresif tentu membuat Eto'o menjadi striker yang sangat diwaspadai lawan. Pada musim itu, Barcelona dibawanya meraih double winner, yakni sebagai juara La Liga dan juara Liga Champions musim 2005-2006. Eto'o juga menjadi top skor La Liga musim tersebut dengan torehan 26 gol. Pada partai final Liga Champions, ia juga turut menyumbangkan 1 gol yang membangkitkan semangat tim, sehingga mampu keluar sebagai juara setelah mengalahkan Arsenal. Secara total, pada akhir musim, ia telah mencetak 34 gol dan 10 assist dari 47 pertandingan di semua kompetisi. Luar biasa. Kedatangan Thierry Henry ke Camp Nou pada 2007 dan beberapa produk asli La Masia memang sempat membuat Eto'o kekurangan jam bermainnya. Tetapi, itu tidak berlangsung lama karena ia mampu kembali ke permainan terbaiknya. Puncaknya bersama Barcelona adalah pada musim 2008-2009, di mana pada musim tersebut Barcelona dibawanya meraih sextuple,
atau meraih 6 gelar dalam satu musim kompetisi. Amazing. Pada final Liga Champions 2009 menghadapi MU, sekali lagi ia menunjukkan kualitasnya dengan menjadi penentu kemenangan setelah gol Eto'o dan Lionel Messi membawa Barcelona keluar sebagai juara Eropa. Oh, Eto'o's opened it up. Oh, how about that for smashing grab? It's been all Manchester United. But after 9 minutes, Samuel Eto'o crowns the first real attack. Selama 5 musim berseragam Barcelona, Samuel Eto'o telah menyumbangkan 8 gelar dan menorehkan 130 gol serta 40 assist dari 199 laga di semua kompetisi. Bersamaan dengan semua sukses yang diraihnya, sentimen rasis mengejala di Spanyol. Eto'o dan para pesepak bola kulit hitam di Spanyol kerap menjadi sasaran pelecehan fans klub-klub tertentu. Bahkan, ia sempat meninggalkan lapangan ketika fans Zaragoza mencemoohnya dengan nyanyian rasis. Ia juga merasa perlu mengungsikan istri dan ketiga anaknya ke Paris karena Spanyol tidak bersahabat lagi dengan warga kulit hitam. Padahal, Samuel Eto'o telah menjadi warga negara Spanyol walaupun memang prioritas utamanya adalah Kamerun. Berdasar dari fakta tersebut, Eto'o mulai membuka diri untuk berkarir di luar Spanyol. Dan Italia menjadi tujuan berikutnya. Juli 2009, Samuel Eto'o resmi berseragam Inter Milan dengan biaya transfer 20 juta euro. Ia juga sempat mengungkapkan alasan kepindahannya di luar rasisme pada sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Saat itu, Jose Mourinho yang menjabat sebagai manajer Inter Milan merekomendasikan nama penyerang asal Kamerun tersebut setelah melihat kegemilangannya bersama Barcelona. Dia mengungkap, ketika itu, Mourinho punya cara terbilang unik untuk meyakinkannya mau bergabung dengan La Benia Mata. Cara Mourinho meyakinkan saya cukup sederhana. Dia mengirimkan gambar seragam Inter bernomor punggung 9. Ia lalu menuliskan, jika seragam itu milik saya dan Inter Milan telah menunggu. Tidak perlu waktu lama bagi Eto'o beradaptasi dengan skema permainan Mourinho di Inter Milan. Hebatnya, dia langsung mempersembahkan treble winners di musim perdananya berseragam biru hitam. Dengan prestasi itu, ia juga kembali menjabat gelar pemain terbaik Afrika untuk keempat kalinya, bersanding dengan nama Yaya Toure. Dengan pencapaian itu, Eto'o menjadi satu-satunya pemain yang berhasil meraih 2 gelar Liga Champions dan treble winners secara beruntun di 2 klub yang berbeda. Keputusannya ke Inter Milan sangat tepat. Musimnya di Inter memang tidak berlangsung lama. Setelah 2 musim berseragam biru hitam dengan torehan 53 gol, Eto'o hijrah ke klub Rusia Anji Makakala di tahun 2011. Ia hengkang dengan biaya transfer sebesar 27 juta euro, harga yang sama ketika ia pindah dari Mallorca ke Barcelona. Kepindahannya ini sempat menimbulkan pro kontra. Banyak pihak yang menuding Eto'o sebagai pesepak bola mata duitan. Di Anji, Eto'o memang mendapatkan gaji yang sangat tinggi, sehingga membuatnya menjadi pesepak bola dengan bayaran termahal di dunia saat itu. Total, gaji Eto'o di Anji Makakala menyentuh nilai 20 juta pound sterling. Jika dirupiahkan, maka setiap tahunnya
ia menerima bayaran sebesar 302,4 miliar rupiah. Akan tetapi, peluangnya untuk meraih gelar bergengsi seperti trofi Liga Champions terbilang sulit. Anji tidak memiliki tradisi tim bagus baik di kompetisi Eropa maupun domestik. Inilah yang membuat banyak pihak berpikir keputusan Eto'o hengkang hanya karena uang. Menanggapi hal itu, Eto'o ternyata tidak membantah. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang. Saya pikir, semua orang ingin bekerja dan mendapat bayaran yang layak. Tidak ada orang yang mau digaji kecil. Anji menawari saya sesuatu yang pantas saya dapatkan. Bersama Anji Makakala, meski terbilang bisa tampil cukup baik dengan torehan 36 gol dalam 2 musim, Eto'o terbilang kesusahan untuk mengembalikan kapasitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Hal ini memang tidak lepas dari kurangnya kualitas pemain di sektor lain. Meski ada sosok Roberto Carlos di fullback kiri, itu tidaklah cukup. Eto'o будет сам пытаться пройти, проходит, выходит 1 на 1 и забивает свой второй гол в этом матче. Я подозреваю, что Махачкала. Setelah 2 musim di Liga Rusia, Samuel Eto'o melanjutkan perjalanan karirnya ke Liga Inggris dengan bergabung bersama raksasa London Chelsea pada Agustus 2013 dengan status bebas transfer. Eto'o yang sudah berusia 32 tahun memang sudah tak segesit seperti 5 tahun sebelumnya. Tetapi finishing, penempatan posisi, serta insting mencetak golnya masih tersisa untuk mengarungi ganasnya Liga Inggris bersama The Blues. Oscar in the penalty area, Hazard making his way there now. It's Samuel Eto'o, big deflection on the shot, into the net. Chelsea go in front. 17 minutes on the clock, Samuel Eto'o gets the goal. Kesempatan 1 musimnya dengan Chelsea ini, ia bayar dengan torehan 12 gol dan 7 assist dari 35 laga. Kemudian, Eto'o yang kembali berstatus bebas transfer di akhir musim 2013-2014 memutuskan hengkang dari Stamford Bridge dan melanjutkan karirnya bersama Everton. Eto'o again, fantastic goal, Samuel Eto'o. He seals Everton's win here at Turf Moor. Namun, karena dirasa tidak mampu berbuat banyak, pada paruh musim, Samuel Eto'o lalu pindah ke Sampdoria pada Januari 2015. La difesa del Cagliari. Colpo di testa di Capuano, mette giù Silvestre per Eto'o. Eto'o prova il destro. E il pallone termina in rete. Eto'o, il primo gol in maglia blu cerchiata. Minuto 71, raddoppio. Di sini pun, kapasitasnya semakin menurun. Ia hanya bermain setengah musim dengan catatan 2 gol dari 18 pertandingan. Setelah itu, ia terbang ke Turki untuk bergabung dengan Antalyaspor sebagai pelabuhan berikutnya. Di sana, Eto'o bertahan selama 3 musim hingga 2018 dengan torehan 44 gol. Kemudian, ia bergabung dengan klub Turki lainnya, Konyaspor, sebelum akhirnya bergabung dengan Qatar SC dan pensiun di sana pada September 2019 di usia 38 tahun setelah beberapa bulan tidak mendapat tawaran kontrak. Kesuksesan di level klub, ia bawa juga ke timnas Kamerun. Selama membela Kamerun, Samuel Eto'o telah membawa negaranya meraih trofi Piala Afrika secara beruntun, yakni pada tahun 2000 dan 2002. Finally get to the nitty-gritty, and Cameroon are the champions. Prestasi negaranya ini juga diikuti dengan prestasi individu Samuel Eto'o. Tercatat, ia pernah menjadi top skor Piala Afrika pada musim 2005-2006 dan 2007-2008. Nama Samuel Eto'o juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Kamerun dengan torehan 56 gol dari 118 caps. Luar biasa. Eto'o! What a goal! Samuel Eto'o, let's hear it for him.
selama karir profesionalnya di level klub. Eto'o telah menorehkan 362 gol dan 117 assist dari 722 pertandingan, menjadikannya sebagai salah satu pemain Afrika tersubur sepanjang masa. Setelah pensiun sebagai pemain profesional, 2 tahun kemudian, Eto'o mencalonkan diri sebagai ketua Federasi Sepak Bola Kamerun. Langkah itu diambilnya karena ia mempunyai mimpi memajukan sepak bola negaranya. Tidak disangka, dia pun terpilih menjadi kepala Federasi Sepak Bola Kamerun pada Desember 2021 lalu. Setelah terpilih, Samuel Eto'o langsung menjanjikan perubahan untuk mengembangkan sepak bola di negaranya, termasuk janji akan membangun 10 stadion baru. Kebijakan kami harus berpusat ke pesepak bola. Adalah peran kami untuk memastikan bahwa mereka yang memainkan olahraga ini mendapatkan penghidupan yang layak darinya. Saya telah berbicara dengan komunitas bisnis, dan kami yakin kami akan mendapatkan investor yang tepat yang dapat menemani kami dalam memenuhi tujuan kami. Ucap Samuel Eto'o sebelum pemungutan suara seperti dikutip dari Reuters. Langkah Eto'o tersebut mungkin bisa ditiru oleh negara ini, menjadikan mantan pesepak bola profesional berprestasi sebagai pemimpin dan bagian atas lainnya. Memang belum jelas hasilnya, tetapi setidaknya mungkin akan ada perubahan yang lebih baik, karena pelakunya adalah praktisi yang langsung terlibat dalam pertandingan, yang mungkin memiliki ambisi lebih untuk prestasi sepak bola Indonesia yang lebih maju, bukan demi diri pribadi. Demikianlah kisah Samuel Eto'o, salah satu pemain terbaik asal Afrika yang pernah ada dengan trofi hampir sempurna. Terima kasih, Samuel Eto'o.